Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Zefanya 3 ayat yang ke-17 sampai 21. Zefanya 3 ayat 17 sampai 21. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Judul renungan kita hari ini adalah Musim yang Penuh Harapan. Ditulis oleh Debbie Holloway. Sahabat suara kasih, di negara-negara barat, akhir tahun dipenuhi dengan kemeriahan yang silih berganti. Awalnya dimulai dari perayaan Halloween, Thanksgiving, dan sekarang perayaan Advent. Bagi orang Kristen, penyambutan momen Advent banyak dihabiskan dengan persiapan Natal. Banyak yang mulai membeli hadiah, membungkusnya dan menaruhnya di bawah pohon Natal. Kitab Lukas dan Yesaya jadi bagian Alkitab yang banyak dibaca, sebagai pengingat dari kisah kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang juga diingatkan untuk lebih mengasihi tetangga mereka, lebih banyak memberi kepada orang-orang yang kurang mampu, dan bahkan diajak untuk kembali merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Bagiku Advent adalah tentang harapan. Dari 5 lilin yang biasa dinyalakan di minggu-minggu Advent, lilin pertama yang dinyalakan adalah lambang dari harapan. Penyalaan lilin pertama ini
biasanya diikuti oleh ayat pengingat dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan tentang harapan, bahwa Tuhan tidak akan melupakan mereka, selama masa-masa sulit yang mereka hadapi di masa itu. Nabi Yesaya memberi mereka kekuatan yang berasal dari Tuhan. Immanuel berarti Tuhan beserta kita, dan itu adalah harapan yang paling menyentuh, yang disampaikan di masa itu. Sahabat Suara Kasih, tahun 2022 memang adalah tahun yang kita jalani dengan sangat berat, dan bahkan terlatih-tatih, mulai dari pandemi virus yang bukan hanya membuat kita jatuh sakit, tapi juga membuat kita harus berjuang hidup karena kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, kehilangan orang terkasih, dan banyak hal pahit lainnya. Tapi hari ini mari mengingat pesan harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel saat itu, bahwa kita masih punya harapan di dalam Kristus. Marilah kita renungkan, Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Dia menyampaikan hal ini berulang-ulang di dalam Alkitab. Saat kita merayakan Minggu Advent ini, mari mengingat kembali bahwa Tuhan menyediakan harapan yang baru atas hidup kita, atas keluarga kita, pekerjaan kita, dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.